Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Berlianti dari STKIP PGRI Sidoarjo, Program Pendidikan Matematika 2019C, dengan mata kuliah Pembelajaran Inovatif. Dosen pengampu Ibu Dr. Lestari Ningsih, SPD, MPD. Langsung saja, materi yang akan saya bahas di video ini adalah tentang model pembelajaran inquiry. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama definisi, yang kedua ada komponen penting pembelajaran inquiry, kemudian ada ciri-ciri dalam pembelajaran inquiry, langkah-langkah pembelajaran inquiry, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Definisi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry atau strategi inquiry ialah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri penemuan-penemuannya dengan penuh percaya diri. Kemudian ada komponen penting inquiry. Komponen penting pada pendekatan inquiry yang pertama adalah question, di mana pembelajaran diawali dengan sebuah pertanyaan pembuka atau pertanyaan inti yang bersifat open-ended dan memancing rasa ingin tahu siswa terhadap konten yang akan dipelajari kemudian. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang mengarah pada pertanyaan inti yang akan diselesaikan. Yang kedua ada student engagement, di mana siswa benar-benar terlihat aktif dalam belajar, mencari jawaban sendiri atas pemahamannya. Kemudian ada cooperative interaction, di mana siswa berkomunikasi, bekerja berpasangan atau kelompok, berinteraksi dengan anggota kelompoknya, dan mendiskusikan berbagai gagasan. Kemudian ada performance evaluation, yaitu jawaban siswa atau dalam kelompok disajikan dalam bentuk presentasi. Di sini guru melakukan evaluasi terhadap sajian siswa. Yang terakhir yaitu variety of resources. Guru dapat menawarkan beragam sumber yang dapat dimanfaatkan siswa. Namun, siswa dapat melengkapinya dengan sumber lain yang dinilai memadai oleh siswa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Kemudian, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan untuk menumbuhkan sikap percaya diri. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran inquiry yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Yang kedua, mengamati atau melakukan observasi. Yang ketiga, menganalisis dan menyajikan hasil. Bisa dalam bentuk tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, maupun karya lainnya. Dan yang terakhir, mengomunikasikan atau menyajikan hasil karya kepada pembaca, teman sekelas, guru, atau audien yang lainnya. Di sini ada kelebihan dalam pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu pembelajaran inquiry ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik yang seimbang, sehingga pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Kemudian, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka.
Dan pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Kemudian dapat melayani kebutuhan siswa yang di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Ada juga kelemahan dalam pembelajaran inquiry. Yang pertama, yaitu sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar mengajar. Kemudian, dalam mengimplementasikan memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sering kesulitan menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit untuk diimplementasikan. Nah, itu tadi video pembelajaran inquiry yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.